Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Kalau kita belajar karena Allah, itu merupakan ciri-ciri orang bertakwa. Dan yang kedua, mencari ilmu dengan cara bagaimana yang kita sukai, yang jelas supaya kita mendapat ilmu, maka mencarinya itu ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala alaina bil ilmi wal amal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa akhiril insan. Wa ayyuhal ikhwan muslimu wa sallu wa taqullaha la'allakum tuflihun. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah dan saudara-saudara kami yang mendengar melalui radio, bahkan juga yang mendengar di luar masjid, karena memang ada yang merasa lebih nyaman di luar daripada di dalam. Semuanya kita harapkan diberi oleh Allah pahala berhubungan dengan belajar dengan menuntut ilmu. Tadi kami membaca khutbah Rasul, yaitu khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang ilmu, fadilatul ilmi, fadilat kita belajar menuntut. Di dalam khutbah beliau dinyatakan ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu lillahi khasyah wa talabatuhu ibadah wa mudharakatuhu tasbih wal bahsu anhu jihadun wa ta'limu liman ya'lamhu sadaqatun. Artinya belajarlah, karena kalau kita belajar karena Allah, itu merupakan ciri-ciri orang bertakwa. Dan yang kedua, mencari ilmu dengan cara bagaimana yang kita sukai, yang jelas supaya kita mendapat ilmu, maka mencarinya itu ibadah. Yaitu kita pergi, pulang dan sebagainya, apalagi yang berangkat jauh seperti orang-orang yang belajar di daerah, itu semuanya ibadat. Kegiatan pulang perginya adalah ibadat. Wa mudzarakatuhu tasbihun, dan mendiskusikan, muzakarah, membahas, mengkaji, mengadakan muzakarah, maka adalah sebagai tasbih. Berarti suasananya seperti sedang membaca tasbih, subhanallah, alhamdulillah dan sebagainya. Dan yang lebih penting lagi, wal bahsu anhu jihadun, mendalami tentang ilmu itu jihadun. Jadi mendalami macam-macam cara, memfokuskan diri untuk belajar itu, untuk menemukan ilmu atau untuk menemukan sesuatu yang kita kehendaki, itu namanya jihad. Apa artinya? Sama dengan kita berperang. Nilainya diberi oleh Allah seperti berperang. Selanjutnya wa ta'alimuhu liman ya'lamhu sadaqatun, dan mengajar,
memberi kepada orang lain yang belum tahu itu adalah sedekah. Jadi dengan demikian bahwa hubungan dengan ilmu ini lapangan kita beramal di dunia ini. Lapangan yang pertama, semua kegiatan yang menyangkut dengan ilmu itu ada makna. Apakah maknanya sebagai tanda ciri-ciri ketakwaan kepada Allah, atau karena fungsi ibadah, dan juga mendiskusi, mendalami, ini dianggap sebagai sebuah perjuangan. Jadi dengan demikian, kalau kita sekarang mulai fokus mendalami ilmu-ilmu, apalagi ilmu sangat dibutuhkan sekarang, itu sama arti berjihad. Jadi berjihad bukan saja memegang senjata untuk berperang musuh, tetapi jihad itu adalah bisa melalui belajar. Maka karenanya Imam Nawawi menyatakan istighalul ilmi min afdalit ta'at. Kalau kita memfokuskan diri untuk belajar, istighal, menyibukkan diri untuk belajar, itu adalah sebaik-baik taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sejarah, ini sejarah lebih yang budaya di daerah-daerah, yaitu belajar itu tidak mengenal umur. Jadi bahkan ada orang yang belajar dari awal, bahkan sampai puluhan tahun memondok di pesantren. Ini adalah fungsinya adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka karenanya kita di masjid ini dalam apa bentuk, apalagi guru-guru kita ini sudah sangat beragam. Ada yang berasal dari luar negeri, dalam negeri dan sebagainya. Maka peluang untuk memperoleh bahagian daripada amal akan kita jumpai. Hanya saja ada satu prinsip, yang prinsip adalah yang kita lakukan itu karena Allah. Tapi kalau bukan karena Allah, itu habitan amalu, yaitu amal kita itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, tentu timbul pertanyaan sekarang. Apa ilmu yang amal atau ilmu yang paling mendapat nilai di sisi Allah? Atau dengan istilah lain, ilmu apa yang nilainya menurut agama Allah itu adalah paling besar, paling besar, yaitu sebutkan di dalam hadis riwayat Muslim, ala ukhbirukum bi afdali min darajati salah wasiyam wasadaqah. Qalu bala ya Rasulullah. Islahu, qala islahu zati bain wa inna fasada zati bain hiya al-halikah. Artinya, tidakkah saya akan memberitahu kamu dengan amal yang paling memiliki derajat melebihi dari derajat salat, melebihi daripada derajat puasa, sedekah. Jadi artinya ada amal yang melebihi dari nilai salat, walaupun salat itu penting sekali, siam dan sedekah, dan ini termasuk zakat. Maka para sahabat menjawab, qalu bala ya Rasulullah,
kami ingin tahu apa itu. Maka Rasulullah menjawab, yaitu islahu zati bain, yaitu mendamaikan orang yang berselisih. Karena kerusakan yang terjadi antara orang yang berselisih itu adalah kehancuran. Ini peringatan ini barangkali layak kita angkat dalam suasana sekarang. Kita membahas masalah perbedaan-perbedaan pendapat. Ada perbedaan pendapat yang hasilnya dipahami, ada manfaatnya. Apakah makna sebagai rahmah? Yang jelas ada perbedaan pendapat yang kadang-kadang sangat merugikan. Kapan perbedaan pendapat merugikan? Adalah perbedaan-perbedaan yang membawa perpecahan, perbedaan-perbedaan yang mengakibatkan permusuhan. Maka karenanya apa saja kegiatan-kegiatan kita dalam rangka mewujudkan perdamaian, mewujudkan kebersamaan, atau dengan istilah lain kita menghindari selalu hal-hal yang menyebabkan perpecah belah. Kalau ini dilakukan, inilah yang disebut dengan kelebihannya melebihi salat dan puasa, kelebihannya melebihi daripada zakat dan sedekah. Jadi dengan demikian bukan bermakna bahwa salat itu tidak penting, puasa dan lain-lain, tetapi ingin dinyatakan di sini bahwa betapa seriusnya agama kita dalam rangka menghindari perbedaan-perbedaan. Maka karenanya akibatnya apa? Karena akibatnya adalah kerusakan yang terjadi dari perbedaan-perbedaan yang perbedaan itu tidak terkendali. Maka perbedaan yang seperti itu halikah, seperti pencukur. Halikah itu pencukur, artinya penghancuran. Jadi hal-hal ini akan melahirkan kehancuran. Jadi dengan demikian jamaah yang berbahagia, sudah selayaknya lah kita orang di Aceh ini sudah sangat paham apa yang sebaiknya dilakukan dan apa hal-hal yang menyebabkan perbedaan, dan perbedaan bagaimana yang harus diselesaikan menurut agama, dan ada juga perbedaan-perbedaan yang disebabkan faktor lain. Seperti suasana sekarang dalam pilkada, dalam pemilu ini banyak orang yang kadang-kadang tidak sabar. Karena tidak sabar, maka akhirnya menjadi ladang permusuhan, bahkan tidak saling menghargai lagi. Kadang-kadang orang yang cerdas seperti sudah menjadi bodoh kembali. Karena apa? Karena kepentingan yang didesak oleh masing-masing manusia. Jadi karenanya pengajian pada malam hari ini kita fokuskan apa yang seharusnya kita lakukan dalam rangka melahirkan amal yang bagus. Seperti tadi adalah sebaik-baik kelebihan dari salat dan puasa dan sebagainya adalah dengan sebab kita ada upaya mendamaikan. Jamaah yang berbahagia, maka karena itu kalau ada kegiatan-kegiatan kita selama hidup ini, walaupun sederhana, tapi nilainya pasti. Apa nilainya pasti? Selalu kita menjaga untuk tidak terjadi perbedaan. Perbedaan boleh, tapi tidak terjadi perpecahan. Dan ini semuanya sudah diatur di dalam
hadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana sikap kita sebagai seorang Muslim, yaitu ukhuwah, membangun ukhuwah persaudaraan sesama. Kalau memang persaudaraan ini terus terbangun dengan baik, itu nilainya akan kita terima, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka karenanya dalam kajian malam ini tentu kita harus waspada. Ada benih-benih yang melahirkan perpecahan. Bahkan kita dengar selama ini ada juga Aceh ini menerima beberapa musibah, baik musibah karena alam, situasi alam, yaitu gempa, longsor, banjir, dan sebagainya. Bahkan kalau kita membaca dari YouTube itu ada, bahkan di Aceh ini hari-harinya ada gempa, apalagi di daerah lain yang sekarang juga sudah sampai 7 lebih. Ini sudah terjadi seperti di Manado, di tempat kami pernah bertugas dulu. Jamaah yang berbahagia, musibah selanjutnya adalah dengan datang saudara kita dari Rohingya. Nah, ini kenapa dianggap musibah? Karena dalam penanganannya serba salah. Maka karenanya di satu sisi agama kita harus memperhatikan saudara kita yang terapung-rapung di laut, apalagi ada fakta bahwa dikejar di negerinya sendiri. Maka dalam hal ini perlulah kita harus sabar menyikapinya. Jangan membuat hal-hal yang melahirkan permusuhan, apalagi ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya kekerasan. Kekerasan itu tidak ada faedah, justru akan menuai akibat lama lagi, akan akibat-akibat baru yang kita tidak menduga-duga. Disebutkan di dalam hadis, asra'ul khairi sawaba silaturrahmi, adalah sebaik-baik amal yang akan melahirkan pahala adalah kita berkomunikasi. Jangan mengikuti perpecahan, jangan mengikuti perbedaan. Kalau sudah ada perbedaan, bagaimana kita mendamaikan? Dan inilah, kalau masalah Rohingya, tentu saya tidak ahli dalam bidang ini, apalagi tidak tahu bagaimana di sana keadaannya yang sebenarnya. Hanya saja diingatkan oleh Rasulullah bahwa asra'us khairi sawaba, asra'us syarri al-asra'un syari kubatan al-mukhasamah, karena yang paling cepat menghasilkan kerusakan akibat adalah karena bermusuhan. Jadi saya rasa sikap menghadapi Rohingya ini pemerintah harus turun tangan, jangan dibiarkan pada kampung melalui KUSI. KUSI itu adalah perangkat terkecil di desa dan tidak mampu menangani lebih luas sekali itu dari menurut kemampuan. Apalagi ada kesan kalau bantuan-bantuan yang ringan dianggap tidak diterima. Bahkan saya sedih ketika mendengar ada orang yang dibawa makanan, dibawa nasi tapi dibuang. Kenapa dibuang? Karena tidak cocok dengan keinginannya. Jadi ini tandanya kita tidak memahami kondisi bagaimana di tempat kita datang. Nah, bisa saja orang di sana selain makanan tidak ada, lebih-lebih dalam suasana ekonomi sekarang yang tidak bagus. Jadi dengan demikian kami rasa pemerintah harus segera.
sikap pemerintah menyelesaikan masalah ini adalah suatu amal yang paling berguna, yang paling banyak. Nah, hadis Rasulullah dinyatakan, ahabbul a'mali ilallah antudkhilu surur fi qulubil mu'minin. Antudkhilu surur fi qulubil mu'minin. Amal yang paling disenangi Allah, dicintai Allah adalah sikap kita yang selalu membawa orang lain gembira. Apakah di satu kampung, apakah di satu daerah, jadi sikap kita selalu ramah, damai, yang sehingga orang senang kepada kita, senang kepada kebijakan-kebijakan kita. Maka kebijakan-kebijakan yang seperti ini bahagian dari amal yang bermutu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, antudridal ju'. Bagaimana orang bisa menghilangkan lapar. Jadi karenanya saya rasa orang-orang yang merantau ke sini jadi harus memahami, jangan menganggap seperti negeri sendiri. Yang walaupun saudara akan status saudara, tetapi saudara kita dan tidak semua mampu dan sebagainya. Jadi harus ada sikap sabar. Dan yang ketiga, antuk syifa kurbatan, yaitu amal yang paling berharga di samping orang bisa dibawa kegembiraan. Yang kedua, bisa menghilangkan rasa lapar. Dan yang ketiga, menghilangkan susah. Maka karenanya amal-amal yang dianggap lebih besar pahalanya tidak hanya dilihat orang di masjid saja. Bahkan dalam agama, amal yang paling berharga seperti inilah. Dan inilah yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah selama hidupnya. Jadi selama hidupnya yaitu berkorban. Bahkan kita kenal Rasulullah itu sampai menyumbang 1.500 unta. Saya heran juga, Rasulullah itu seorang saudagar dan kaya raya, orang pemuda Arab yang kaya. Rupanya hartanya itu disumbangkan kepada sahabat-sahabatnya yang membutuhkan. Berapa jumlahnya? 1.500 unta. Kalau 1.500 unta mungkin kalau diibaratkan dengan lembu, berapa ekor lembu kalau diumpamakan di Aceh. Ini adalah sikap dermawan Rasulullah SAW yang kesemuanya adalah penduduk agama. Dengan demikian, jamaah yang berbahagia, kita jangan pikir apa saja yang bisa kita lakukan dalam beramal harus kita kerjakan. Kemudian selanjutnya, jamaah yang berbahagia, dalam kaitan dengan perbedaan pendapat yang sudah kita bahas kemarin dan barangkali ke depan tidak perlu dibahas secara umum, tapi masing-masing topiknya diuraikan secara lengkap dan masyarakat lebih puas, lebih memahami secara mendalam. Karena apa? Perbedaan pendapat ini tidak bisa dihindari. Di mana saja, lebih-lebih perbedaan pendapat disebabkan adat, disebabkan tradisi masing-masing. Soalnya di Aceh ini kalau kita baca, kalau kita datang ke kampung-kampung, ini pasti kita jumpai, hai pakai meno cara ibadat ini, hai pakai meno kegiatan. Bahkan yang kadang-kadang orang menerjemahkan watih mulut, suasana memperingati mulut ini macam-macam. Dan kadang-kadang tidak dikehendaki oleh agama.
Dan inilah yang penting, maulid itu harus diupayakan setiap tahun dengan sistem yang lebih bermanfaat, sistem yang sejalan dengan tujuan syariat. Salahuddin Al-Ayyubi bahkan bisa memerdekakan negeri Palestina. Itu Palestina itu dikuasai oleh Israel, tapi akhirnya Salahuddin Ayyubi mengadakan perlawanan sehingga Israel kalah, dan ada beberapa periode, dan ini sudah terjadi lagi di Israel. Jadi bahkan kemarin saya sangat kagum mendengar penjelasan dari sebuah radio, sebuah TV yang menyatakan orang Amerika sekarang sudah cenderung minat untuk masuk Islam. Bahkan di Australia kemarin sampai 20 orang masuk Islam. Orang bertanya, kenapa ini dengan suasana perang ini Amerika dan sebagainya, jadi banyak yang masuk Islam? Maka dijawab, karena sikap umat Islam yang memperlihatkan makna daripada ukhuwah, makna daripada menghormati manusia. Karena ada di dalam pelajaran kitab kita bahwa kalau perang itu ada beberapa pantangan. Tidak boleh membunuh anak orang perempuan yang lemah. Tidak boleh memotong kayu, pohon-pohon. Hal yang tidak diperlukan itu jangan, biarkan. Karena dia tidak bersalah. Yang bersalah, yang berhubungan dengan perang adalah manusia. Jadi manusia saja. Maka ketika banyaknya ditanya, kenapa? Kami adalah tawanan perang. Kami tawanan perang Israel, tawanan perang Palestina. Tapi saya ditahan, diberi makan dengan senang, dengan enak, tidak ada apa-apa. Bahkan saya merasakan lebih bersaudara dengannya. Maka sesampai ke negerinya dia menyatakan masuk Islam. Ini banyak kejadian-kejadian. Bahkan ini pula satu sejarah yang sangat mengasihkan kalau kita baca, bahwa panglima perang sekarang ini dari dari Israel, dari Palestina, adalah pemuda yang dulu ditahan, dipenjara, disiksa. Jadi ada satu sikap dari anak muda ini yang dipenjara, dia umur belasan tahun, dipenjara sehingga dia tidak ada kekuatan lagi. Hanya satu kata, saya serah diri kepada Allah. Dan tidak menyerah, selalu teringat kepada janji-janji Allah. Apa yang terjadi? Hanya diberi lubang, sedikit lubang tempat bernafas, sehingga dia tidak mati. Akhirnya bebas. Dan setelah bebas, mereka menjadi panglima perang. Dan saya tidak menyebut nama kalau salah nantinya. Jadi akhirnya inna jaza ma'a bala, inna ma'a a'damil jaza ma'a bala. Balasan yang diberi oleh Allah sebagai berdasarkan cobaan. Kalau cobaan kita berat, maka hasilnya berat, hasilnya besar. Jadi dengan demikian, jangan sekali-kali berputus asa dalam hidup beramal di dunia ini. Karena amal di dunia ini adalah faedahnya sangat besar ketika akan menghadapi negeri yang kedua. Maka karenanya Rasulullah mengingatkan kita bahwa beramallah dalam masa hidup kita. Fa innaka umrusani, karena engkau akan diberikan umur yang kedua yang sangat panjang. Coba dibayangkan, bahkan kemarin saya pernah menyampaikan bahwa ada orang
yang disiksa oleh Fir'aun yang luar biasa, bahkan mau dibakar, dilemparkan dalam api, dalam belanga yang besar yang mendidih. Itu namanya Asia. Asia itu sebenarnya istri Fir'aun, tapi Allah entah bagaimana cara mengaturnya yang sehingga tidak pernah berhubungan dengan Fir'aun. Maka saya dengar kalau di Dayak bahasanya itu adalah dia bersetubuh dengan jin, bersetubuh dengan jin. Maka anak Fir'aun itu adalah tidak sehat atau berkudis. Bahkan di sanalah ada berita ketika anaknya disisir rambutnya, entah jatuh sisirnya, disebutkan subhanallah, entah pokok bahasa agama. Maka diperiksa kenapa. Jadi ini ada tanda-tanda, ada beberapa tanda-tanda yang memang kejadian dalam sejarah itu sendiri. Jadi dengan demikian jamaah yang berbahagia, beramallah dalam kehidupan kita ini walaupun dalam suasana susah. Misalnya sekarang apa saja bidang-bidang selalu ada masalahnya. Masalah pemerintahan, masalah pimpinan dan sebagainya, masalah perebutan jabatan dan lain-lain. Bahkan ada berita yang disampaikan oleh kawan saya, sekarang tidak bisa diukur lagi orang jujur, katanya. Semua orang itu pikirannya adalah uang. Uang. Tempat orang yang dianggap aman, di sana pula terjadi penyimpangan-penyimpangan. Karena saya tidak menyebut di mana penyimpangan. Artinya dana-dana yang disediakan oleh pemerintah itu tidak jalan seperti adanya. Demikian pula pendapat orang selalu ditentukan oleh orang yang mengajak, yang memberi uang dan sebagainya. Sebenarnya masalah uang bukan masalah lain kecuali jaga saja kejujuran. Kejujuran itu adalah sesuatu yang akan menyebabkan kita ditanggung rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan diambil peluang karena sudah ada kesempatan, sementara kesempatan yang ada itu disalahgunakan. Kami maaflah, ini ada satu rasa gembira saya, ya. Rasa gembira waktu kami bertugas di Manado. Maka KAI, Komisi Yudisial, memeriksa hakim-hakim di sana. Maka ternyata kami tidak tahu hasilnya apa. Maka ternyata di Mahkamah Agung, waktu berita di Mahkamah Agung dinyatakan bahwa Manado adalah orang-orang yang berintegritas tinggi. Saya tidak menyebut bahwa sayalah itu, tidak. Jadi Manado, pimpinan di Manado itu berintegritas tinggi. Artinya apa? Sedikit masalah saja yang menyangkut dengan uang diselesaikan. Tidak perlu diambil kesempatan. Karena saya yakinkanlah di luar daerah itu pimpinan itu sangat dihormati. Sangat dihormati. Bahkan kalau kita mau makan itu mudah sekali. Tiap saat ada orang yang ajak makan dan sebagainya. Demikian pula tahunan, pada akhir tahun itu dikasih dana-dana yang sudah disepakati bersama. Maka dikatakan ini tidak apa-apa Pak Ustaz, ini dana yang sudah kami sepakati dari sejak dulu. Maka kalau begitu dari sejak sekarang hilangkan. Tidak perlu dibagi lagi. Ambillah, gunakanlah. Sehingga kami membuat sebuah proyek, dan proyek menghabiskan sampai 500 juta, dibantu oleh
masyarakat oleh kantor-kantor yang ada di wilayah itu sendiri. Jadi apa maknanya? Kita tidak ada lahir beban. Maka apalagi kalau kita menjadi jabatan, mengejar jabatan dengan mengharapkan kelebihan-kelebihan dari jabatan itu yang sehingga harus membuat penyimpangan, itu namanya sudah termasuk menempatkan diri ke dalam neraka. Karenanya dalam kesempatan lain kita akan mencoba mengkaji secara tuntas. Mudah-mudahan saya, bapak-bapak yang lemah ini, kita berusaha hidup di dunia ini sementara, apalagi tanda-tanda berakhir dunia ini sudah banyak. Bahkan kalau ayat Al-Quran, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba, masyarakat menganggap bahwa kiamat itu masih jauh, wa narahu qariba, sedangkan Allah berfirman bahwa sebenarnya sudah sangat dekat. Kapan dekat? Sejak Rasulullah membaca ayat ini sudah 1500 tahun dekat. Sekarang apalagi sangat dekat sekali. Dan tanda-tandanya sudah dijumpai. Satu yang terakhir adalah perang dengan Israel. Ada juga lainnya, bangunan di Arab sudah melebihi gunung dan sebagainya, tinggi sudah lebih tinggi dari gunung dan lain-lain. Jadi tidak perlu, dan ini sudah dibahas oleh guru-guru kita yang telah memberi ceramah di masjid kita ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون